Oke, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang transmigrasi yang terjadi di Papua. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa isu transmigrasi ini diprogramkan oleh kementerian baru kita, yaitu Kementerian Transmigrasi yang baru di Kabinet Prabowo dan Gibran. Setelah itu mereka menggunakan isu tentang transmigrasi besar-besaran yang akan terjadi di Papua, namun berbagai penolakan dari berbagai lembaga, mulai dari masyarakat, bahkan sampai anggota legislatif sendiri merasakan bahwa transmigrasi itu tidak perlu. Jadi sejarah singkat saja yang saya ketahui bahwa proses transmigrasi ini dimulai sejak zaman Belanda pada tahun 1905 itu, waktu dulu Inggris memberikan tanggung jawab kepada Belanda untuk membantunya untuk mengamankan Papua, yang dimana di waktu masa itu Papua Nugini dengan Papua, di tepatnya di Merauke dengan Papua Nugini, mereka sering perang begitu. Makanya dari Inggris meminta bantuan oleh Belanda untuk mengatasi hal itu. Lalu kemudian kurang lebih ada 1.000 buruh atau pekerja dari Pulau Jawa diprogramkan untuk ke Papua untuk menyelesaikan dan mengamankan isu-isu tersebut. Lalu kemudian dilanjutkan oleh tahun 1961 ketika itu di Operasi Trogora yang seperti kita ketahui bersama, tepat pada itu kan ada terjadi beberapa sejarah-sejarah tentang Papua yang kelam dan tidak pernah dibahas oleh negara Indonesia ini. Maka dari itu setelah mereka paksa masyarakat Papua ke dalam kabinet NKRI, mereka sudah melakukan transmigrasi itu sebelumnya. Jadi beberapa orang di Pulau Jawa, sekitaran ribuan orang, untuk digeserkan ke bagian Papua. Namun hampir rata-rata yang dikirim waktu di awal itu adalah militer. Lalu kemudian dilanjutkan lagi oleh kolonial Indonesia tepat pada tahun 1971, tepat di mana secara terang-terangan pemerintah Indonesia melakukan transmigrasi besar-besaran, yang terutama di daerah yang dulu waktu itu dikuasai seperti Merauke dan Jayapura. Dan ketika itu mereka memasukkan beribu-ribu orang dari luar Papua atau non Papua yang masuk ke Papua. Setelah itu mereka, dengan berjalannya waktu, proses transmigrasi ini berjalan terus begitu. Jadi setiap tahun itu berjalan terus sampai detik ini. Detik ini seperti kita ketahui lagi ada dilakukan secara terang-terangan proses transmigrasi itu. Saya pikir ini salah satu contoh yang real, di mana kalau kawan-kawan yang merantau dan mau keluar Papua atau ke Jawa dan lain sebagainya, di dalam pesawat itu mayoritas ya itu orang-orang non Papua, dan minoritas itu sendiri kita orang-orang Papua. Itu adalah contoh kasus kecil yang dimana kita menyadari bahwa proses transmigrasi itu sudah dilakukan setiap hari, bukan 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 setiap bulan, tahun, tapi setiap hari transmigrasi itu tetap berlangsung. Menurut data statistik ada kurang lebih 719.000 orang yang diprogramkan mengalami transmigrasi itu yang tersebar di beberapa wilayah di seluruh wilayah di tanah Papua. 9.000 diantaranya tuh telah balik, namun sisanya tuh tetap saja tinggal di situ gitu. Saya mau berbicara tegas tentang hal ini, yang dimana dampak-dampaknya ini, saya pikir hal ini sudah sangat diketahui oleh banyak orang bahwa dampak transmigrasi itu apa. Selain yang dikatakan negara bahwa program transmigrasi ini untuk mempercepat pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, itu adalah menurut kami orang Papua tuh, dan menurut saya pribadi, hal tersebut untuk menutupi maksud dan tujuan yang besar, yaitu menguasai seluruh wilayah Papua, lapis dengan sumber-sumber daya alamnya. Dan ketika program itu berlangsung, proses transmigrasi itu tidak berjalan mulus, kawan-kawan. Jadi sering terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat, politik horizontal, perang horizontal juga terus berlangsung antara non Papua dan Papua. Sementara berlangsung, kemudian pelan-pelan budaya sejarah kita dilupakan begitu. Jadi setelah mereka melakukan ini, banyak dampak begitu, mulai dari dampak sosial politik, dampak dari ekonomi, dampak dari persepsi birokrasi, ASN, dan lain sebagainya tuh difasilitasi dan diperbanyakan orang pendatang. Dan saya pikir ini kawan-kawan daerah juga sudah merasakan ini. Dampak dari transmigrasi ini sangat banyak begitu, sangat-sangat banyak. Dan saya tidak bisa jelaskan secara detail, dan saya pikir nanti kawan-kawan bisa cari tahu sendiri. Kalau cara tahu di Google, Google sendiri tuh, Google juga berpihak di kita begitu, bahwa dampak transmigrasi yang dilakukan Indonesia ini tidak melalui kajian ilmiah akademis dari manapun, mereka langsung saja begitu. Menurut saya sih tidak apa-apa, dan sangat tidak apa-apa ketika kita melakukan transmigrasi, dan orang yang dikirimkan juga itu bukan orang yang sembarang dan dia harus balik gitu. Jadi ketika dia misinya telah
tercapai seperti guru yang dikirim oleh pulau lain, contohnya Pulau Jawa yang dikirim ke Papua. Dan saya pikir itu sudah memiliki kualitas seorang pengajar yang baik setelah mereka mengajar dan mengabdi, mereka akan balik lagi. Tapi proses transmigrasi yang terjadi di Papua tidak. Mereka akan menetap bahkan difasilitasi tanah, rumah, dan lain sebagainya. Ini menjadi isu kita yang harus kita berbicara terus karena ketika berita itu diliput oleh negara, isu itu dikritik dan ditolak oleh masyarakat, bagi seluruh masyarakat Papua, nampaknya dari Kementerian Transmigrasi ini memberikan respon yang positif, di mana mereka tidak akan melakukan transmigrasi dari luar Papua, melainkan dari orang-orang Papua yang di perkotaan yang akan dimasukin ke dalam pedalaman Papua. Hal ini membuat saya tuh konyol sekali begitu. Jadi itu untuk peralihan isu supaya kita tidak terlalu mengamuk dengan hal ini. Dan saya pikir kita harus terus pantau dan perkembangannya seperti apa. Jangan malu untuk speak up saja yang kemampuan yang kalian punya, tidak hanya tentang video tentang yang saya lakukan kayak begini, namun ada banyak hal gantung kemampuan yang kawan-kawan miliki. Itu saja dari saya dan shalom hormat. Kinaona. Wah.